Selamat pagi teman-teman SAK kelas 7 yang baik. Untuk kali ini semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Gini teman-teman. Jadi kemarin dari kegiatan PAS yang sudah kita lakukan bareng-bareng di SMP Negeri 1 Klaten, ternyata setelah dikoreksi nilai-nilai kalian belum memenuhi syarat KKM, sehingga yang nanti anak-anak yang tertulis di dalam grup WA kalian yang belum KKM, maka kalian diharapkan untuk mau ikut remedi online, karena dengan keterbatasan waktu tidak mungkin kita melakukan semua kegiatan secara offline. Jadi pada saat hal-hal yang harus di online kan ya nanti kita kerjakan dengan online gitu ya. Terus nanti untuk yang siapa-siapa yang harus mengerjakan remedi online, nanti silahkan kalian membuka grup WA kalian sehingga tahu siapa yang harus mengerjakan remedi. Jadi terus kemudian untuk soal-soal remedi ini tidak semuanya harus dikerjakan. Untuk soal remedi yang pas kemarin itu tidak semuanya harus dikerjakan. Ini yang kita online kan hanya terbatas pada soal pilihan ganda. Dan untuk yang tidak remedi jangan khawatir, jangan takut. Loh kok soalnya yang remedi cuman sedikit dan dikerjakan di rumah, berarti nanti nilainya lebih tinggi dong. Bukan seperti itu. Jadi untuk yang mengikuti remedi yang memang kalian harus remedi karena nilainya belum tuntas, belum KKM, maka berapapun nilai kalian di sini, seandainya nilainya 100, berarti nilai kalian nanti tetap di buku nilai saya nanti tetap nilainya dengan nilai KKM, tidak bisa lebih dari KKM, karena yang tidak remedi nanti bisa kalah nilainya, gitu ya. Jadi terus kemudian kalau kalian mengerjakan ini dan tetap belum KKM, maka nilainya tetap belum KKM, bukan berarti yang sudah nilainya 100 nilainya jadi 75 KKM, yang belum 75 nilainya tetap 75, tidak seperti itu, gitu ya. Itu mohon untuk diperhatikan. Jadi nanti untuk siapa yang harus mengerjakan remedi online, nanti silahkan dilihat di grup WA, kemudian mengerjakannya silahkan di online yang sudah saya sampaikan ini, gitu. Langsung saja untuk remedi pada pagi hari ini, silahkan diikuti soal-soal yang akan saya berikan dan silahkan nanti dikerjakan. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Kalian menyiapkan kertas atau menyiapkan buku, kemudian kalian baca soal-soal di sini, nanti juga akan saya bacakan. Kemudian kalian jawab A, B, C atau D. Dan setelah nanti selesai kalian menjawab A, B, C atau D itu sampai soalnya habis, kemudian jawaban kalian itu silahkan di-linkkan di Google Form yang nanti linknya akan saya berikan. Di kolom deskripsi nanti sudah ada tulisan kalian akan harus memasukkan di Google Form tersebut, gitu ya. Oke, selamat menikmati dan selamat mengerjakan remedial yang akan saya berikan. Langsung saja untuk soal yang pertama. 1. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari rancangan Muqaddimah Hukum Dasar pada alinea ... A. Alinea 1, B. Alinea 2, C. Alinea 3, D. Alinea 4. Soal nomor 2. Dalam perencanaan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi perbedaan pendapat antara kelompok tua
dan kelompok muda. Sehingga A. Kelompok muda tidak lagi mengikuti kehendak kelompok tua. B. Terjadinya perdebatan yang tidak ada titik temu antara kelompok tua dan kelompok muda. C. Insinyur Soekarno selalu mengikuti kehendak kelompok muda. D. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Soal nomor 3. Seperangkat peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan titik-titik norma agama. A. Sifat. B. Pengertian. C. Tujuan. D. Fungsi. Soal nomor 4. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Kalimat tersebut diatur di dalam norma titik-titik. A. Hukum. B. Kesusilaan. C. Agama. D. Kesopanan. Soal nomor 5. Pada saat berdirinya BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif dan serta 7 orang anggota istimewa. Dan anggota istimewa tersebut adalah A. Wakil dari Jepang yang merupakan anggota aktif. B. Tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia. C. Perwakilan dari pemerintah sekutu. D. Perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Soal nomor 6. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas, dan pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak kemudian hari. Adapun pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bernama A. Jenderal Kuniaki Kaiso. B. Jenderal Isagaki Kaiso. C. Jenderal Yuichiro Nagano Kaiso. D. Jenderal Kunaki Kaiso. 7. Berikut ini bukan merupakan ciri-ciri komitmen yang dimiliki oleh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Adalah A. Mengutamakan semangat dan persatuan. B. Nasionalisme. C. Semangat berjuang. D. Mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut soal nomor 8. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang utuh dalam diri. Kita ulangi. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk titik-titik. A. Selalu ikhlas menyumbang kepada pemerintah untuk dana pembangunan. B. Mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Selalu siap sedia menghadapi musuh jika ada serangan dari negara lain. D. Selalu aktif dalam kegiatan pemerintah sesuai dengan kemampuan. Menginjak soal nomor 9. Perhatikan tokoh-tokoh berikut ini. 1. Insinyur Soekarno.
2. Mr. A. Maramis. 3. Sayuti Melik. 4. Mr. Ahmad Subarjo. 5. Rajiman Widyodiningrat. 6. Haji Agus Salim. 7. Mr. Supomo. Tokoh-tokoh tersebut di atas yang termasuk panitia 9 adalah A. 1, 2, 4, 6. B. 1, 3, 4, 6. C. 1, 3, 5, 7. D. 2, 3, 5, 7. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah tokoh titik-titik. A. Mr. Ahmad Subarjo. B. Muhammad Yamin. C. Mr. A. Maramis. D. Muhammad Hatta. 11. Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan A. Dokuritsu Zumbi Linkai. B. Dokuritsu Zumbi Chosang-in. C. Dokuritsu Zumbi Chosakai. D. Dokuritsu Zumbi Inkai. Soal nomor 12. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu mewujudkan kemerdekaan. Akhirnya Jepang mengalami kekalahan pada sekutu. Dan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada titik-titik pada tanggal titik-titik. A. Belanda 14 Agustus 45. B. Sekutu 14 Agustus 45. C. Inggris 14 Agustus 45. D. Belanda 15 Agustus 45. Lanjut 13. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah seperangkat aturan ataupun ketentuan yang bersifat mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang digunakan sebagai A. Panduan tatanan dan untuk mengatur pergaulan dan kesejahteraan hidup masyarakat. B. Panduan hidup untuk bertingkah laku yang sesuai dan diterima. C. Panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. D. Pedoman hidup untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada seorang bapak yang memboncengkan dua anaknya, kemudian bapaknya memakai helm dan anak-anaknya tidak memakai helm, kemudian ditangkap polisi. Belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu norma yang harus ditaati mengakibatkan masih banyaknya pelanggaran norma yang terjadi di dalam masyarakat kita. Gambar di atas adalah salah satu contoh pelanggaran norma titik-titik. A. Dalam masyarakat. B. Kesopanan. C. Hukum. D. Kesusilaan. Lanjut, nomor 15. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan atau pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Di bawah ini adalah syarat-syarat suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Di antaranya kecuali, ingat, kecuali A. Memiliki undang-undang. B. Memiliki alat-alat negara. C. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak. D. Memiliki dasar negara Pancasila. 16. Dalam penerapan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga, menonton TV atau bermain, menggunakan fasilitas yang dimiliki keluarga adalah merupakan titik-titik. A. Hak sebagai siswa. B. Hak sebagai warga negara. C. Hak untuk semua orang. D. Hak sebagai anggota keluarga. 17. Contoh penerapan norma yang berlaku dalam kehidupan kenegaraan adalah A. Mematuhi tata tertib sekolah. B. Membayar pajak tepat waktu. C. Menerima pelajaran dari guru. D. Menghormati hak orang lain. 18. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli As-Siddiqi disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh titik-titik. A. BPUPKI. B. PPKI. C. DPRGR. D. KNIP. 19. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi negara, sebab di dalam konstitusi diatur tentang A. Sejarah perjuangan bangsa. B. Program pembangunan bangsa. C. Ketentuan pokok berdirinya negara. D. Tujuan negara dan bentuk negara. 20. Soal terakhir di remedi PAS tahun 2021. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti. A. Cinta para pahlawan terhadap persatuan umat. B. Cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. C. Kesungguhan para pahlawan dalam berperang melawan penjajah. D. Keberanian tokoh masyarakat melawan penjajah. Demikian anak-anak untuk soal remedi pada kali ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Semoga kalian sukses dan semoga bisa menambah keilmuan kalian sehingga dari hari ke hari kalian selalu dan selalu lebih baik. Kalau pada saat membuka soal kemudian dirasa terlalu cepat saya membacakan atau berganti dengan soal yang baru, maka silahkan lanjut play ke soal berikutnya. Jadi sebelum kalian melanjutkan ke soal berikutnya, silahkan di pause dulu sehingga kalian tidak tertinggal dari soal satu ke soal berikutnya. Demikian anak-anak, selamat pagi, salam sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.